Kembali lagi dengan saya, Suara Berbisik. Kali ini saya akan membahas 7 fakta yang mungkin kalian belum tahu dari Gunung Lawu. Penasaran dengan fakta-faktanya? Kalau gitu, kalian bisa like dan subscribe dulu channel ini. Kalau sudah, kita lanjut ke 7 fakta Gunung Lawu. Gunung Lawu bukan sekadar gunung. Bagi sebagian orang, Gunung Lawu adalah tempat pendakian. Namun bagi yang percaya, Gunung Lawu adalah gerbang antara dua dunia. Banyak yang naik dengan niat menaklukkan alam, sedikit yang turun dengan cerita utuh. Dan hari ini, kita akan membahas 7 fakta horor Gunung Lawu yang bukan hanya mitos, tapi diwariskan dari pengalaman nyata para pendaki. Di jalur pendakian tertentu, terutama saat malam mulai turun, pendaki sering mendengar suara yang tak masuk akal. Ramai, berisik, seperti pasar tradisional. Ada suara orang tertawa, ada yang menawar harga, ada bunyi sendok, piring, dan wajan. Masalahnya satu, di sana tidak ada siapapun. Pendaki senior selalu mengingatkan, kalau dengar suara pasar, jangan menoleh, jangan menyahut, karena konon, sekali kamu merespons, kamu bukan lagi tamu di dunia manusia. Beberapa pendaki mengaku melihat lampu-lampu kecil di antara pepohonan, seperti warung bambu. Ada yang tergoda mendekat. Dan sejak itu, mereka tidak pernah ditemukan. Gunung Lawu punya cara sendiri untuk menahan orang. Bukan dengan longsor, bukan dengan badai, tapi dengan membuatmu tersesat di tempat yang sama. Pendaki menyebutnya jalur berulang. Kamu berjalan, kamu melihat pohon besar di kanan, batu runcing di kiri, lalu berjalan lagi. Dan pohon itu muncul lagi. Batu itu muncul lagi. Padahal, kamu tidak pernah berbalik arah. Orang yang mengalami ini sering merasa pusing. Waktu terasa kacau. Langkah terasa berat. Seolah-olah gunung itu berkata, kamu belum diizinkan pergi. Masyarakat sekitar Lawu percaya bahwa puncaknya adalah wilayah kerajaan gaib. Bukan sekadar roh, bukan sekadar penunggu, tapi sebuah tatanan. Ada pemimpin, ada penjaga, ada hukum, dan manusia hanyalah tamu. Itulah sebabnya banyak pendaki yang merasa diawasi. Ada yang merasa, ada yang berjalan di belakangnya. Ada yang merasa namanya dipanggil. Dan ketika mereka menoleh, tidak ada siapapun. Atau lebih tepatnya, mereka tidak ingin melihat siapa yang sebenarnya ada di sana. Kisah warung gaib bukan cerita tunggal. Ada banyak versi. Pendaki yang kelaparan, pendaki yang kehujanan, pendaki yang hampir pingsan, lalu muncul tempat berteduh. Orang di dalamnya ramah, makanannya hangat, harganya murah. Tapi ketika pendaki itu turun dan bertanya, tidak ada satupun orang yang tahu warung itu. Seolah-olah tempat itu hanya muncul untuk orang yang hampir menyerah. Gimana reaksi kamu kalau tiba-tiba ada yang manggil nama kamu di gunung, tapi kamu lagi sendirian di jalur itu? Itu yang dialami kebanyakan pendaki di Gunung Lawu. Beberapa pendaki bersumpah mereka mendengar suara yang memanggil nama mereka. Bukan suara teman, bukan suara radio, tapi suara yang terdengar terlalu dekat, terlalu mengenal, dan mereka yang menoleh seringkali tidak menemukan apapun, kecuali perasaan bahwa mereka baru saja menjawab sesuatu yang seharusnya tidak mereka jawab. Kabut Lawu sering membentuk sosok.
berdiri, diam, mengamati. Tidak selalu menyeramkan, tapi selalu terasa mencekam. Kadang muncul seperti sosok bayangan yang selalu mengikuti para pendaki. Pendaki yang melihatnya merasa seperti ada sesuatu yang menilai mereka, seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka, bukan sebagai manusia, tapi sebagai tamu. Banyak masyarakat sekitar yang percaya bahwa Prabu Brawijaya V tidak mati di Gunung Lawu. Tapi Prabu Brawijaya V menghilang di Gunung Lawu. Dan masyarakat juga percaya ia tidak pernah pergi. Itulah mengapa Gunung Lawu tidak pernah benar-benar kosong. Ia dihuni oleh sesuatu yang lebih tua dari sejarah. Prabu Brawijaya V menyatu dengan Gunung Lawu. Dan sejak saat itu banyak yang percaya bahwa gunung ini bukan sekadar gunung dan siapapun yang datang dengan niat yang buruk akan diingat. Dan sekarang setelah kita menyusuri kabut, suara, dan cerita yang tidak ingin diingat Gunung Lawu, mungkin satu pertanyaan mulai muncul di kepalamu. Apakah semua ini hanya mitos? Ataukah ada sesuatu di sana yang memang tidak pernah ingin dilihat manusia? Karena kenyataannya, banyak pendaki yang naik dengan keyakinan bahwa semua bisa dijelaskan secara logika, bahwa suara hanyalah angin, bahwa bayangan hanyalah kabut, bahwa rasa diawasi hanyalah sugesti. Tapi sugesti tidak bisa memanggil namamu, dan kabut tidak bisa mengubah arah waktu. Gunung Lawu telah berdiri jauh sebelum manusia memberi nama pada ketakutan mereka. Dan selama itu pula, ia telah menyimpan jejak-jejak langkah yang tidak pernah kembali ke dunia yang sama. Nah, kalau kalian suka dengan segmen baru bernama 7 Fakta Horor ini, kalian bisa like video ini dan subscribe channel ini. Kami akan kembali dengan 7 fakta horor lainnya setiap hari Sabtu. Kalau ada fakta horor yang kurang atau ada fakta horor baru yang belum dijelaskan, bisa tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.